Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai simulasi. Pertama, di nomor 1, ini yang ditanyakan di soal simulasi itu momen inersia batang. Nanti Ibu tidak akan keluarkan batang, tapi teman-teman harus ingat momen inersia partikel. Partikel itu apa momen inersia rumusnya? I M R kuadrat. Kalau ada dua partikel gimana? Berarti M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Gitu kan? Ya, oke, itu nomor 1. Nomor 2, ini teman-teman diminta mencari momen gaya total. Sigma tau. Sigma torsi. Yaitu berapa? Nah, ini ada 4 gaya. Ada 4 gaya, 1, 2, 3, 4. Di sini dikasih tahu kalau batangnya itu tidak bermassa. Berarti nanti kita abaikan berat batang. Gimana cara mengerjakannya? Berarti kita punya 4 tau. Oke, kita punya 4 tau. Kita coba. Oke, sebelumnya kita harus menentukan poros. Siapa yang menjadi poros? Yang menjadi poros itu adalah titik tumpu. Titik tumpunya B. Maka disinilah porosnya. Oke, di sana porosnya. Nah, teman-teman, kita cari tau 1 dulu. Tau 1 berarti F1 ya. Nah, positif negatif, jangan lupa. F1 diputar ke arah poros, berarti positif atau negatif. Berarti tau 1 negatif. Kenapa negatif tau 1? Karena dia berlawanan jarum jam, maka negatif. Kalau searah jarum jam, maka dia positif. Oke, tau 1 negatif, tau 2 positif, tau 3 apa? Tau 3, tau 3 dia negatif, tau 4 dia positif. Oke, tau itu apa rumusnya? Tau itu F dikalikan dengan R. Jadi tau 1 berarti F kali R. Jadi sigma tau 1 F1. Oh, ada negatifnya, jangan lupa. Negatif tau 1, oke. Tau 1 itu berarti F. F1 R1 ditambah F2 R2 ditambah bukan tambah ya, negatif lagi, negatif F3 R3 ditambah F4 R4. Oke, berarti sigma tau sama dengan F1-nya. Berapa tuh F1-nya? F1 4 Newton. 4 R1, jangan lupa tanda negatif kita simpan, negatif 4. R1-nya dari sini sampai sini dia 1. F2 positif, F2-nya berapa? 5. 5 R-nya, jangan lupa dari sini sampai sini. Oke, berarti dia 2. Kemudian F3 minus ya, F3 minus. F3 itu 5. R-nya dari sini sampai sini, set, dia 1. F4 ya, positif 4 ya, F4 dari sini sampai sini berapa? 2. Semuanya arahkan ke sumbu poros. Ini porosnya ya. Kenapa bisa 2? Kenapa bisa 1? Oke, sigma tau 4 min 4 kali 1 jadi min 4. 5 kali 2 10. Min 5 kali 1 min 5. 4 kali 2 8. Jadi berapa sigma taunya? Min 4 tambah 10 6. 6 min 5 1. 1 tambah 8 9. Jadi jawabannya momen gaya totalnya adalah 9 Newton meter. Ini jawabannya. Oke, bagaimana dengan nomor 3? Ada batang AB, masanya 2 kilo. Oke, masanya 2 kilo. Jadi ada massa batang. Ini batangnya bermassa ya. Batang ini nih, dia 2 kilo. Diikat dengan tali di B.
Oke, ada tali, di sini ada T. Diberi beban 8 kilo, berarti ini ada W. Oke, tentukan tegangan tali. Tegangan tali itu yang T ini ya. Oke. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya itu menggunakan sigma tau sama dengan 0. Oke, posisinya ini harus setimbang. Posisi setimbang itu hanya memerlukan sumbu Y saja. Di sini ada W, kemudian di sini ada T, dan ada titik poros. Ini titik porosnya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus bisa menentukan titik poros. Ini titik porosnya. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan tegangan tali? Oke, tadi sigma T tau sama dengan 0 sudah. Di sini kita mencari T-nya, maka ini T itu kan berarti tau T ya, tau T, tau T. Positif atau negatif? Ke arah sini. Negatif. Yang ini, positif atau negatif? Yang W. Tau W. Tau W, dia positif atau negatif? Positif. Tau W sama dengan 0. Nah, tau itu apa tadi rumusnya? Di nomor 2. F dikalikan R. Nah, ini dari sini sampai sini, ini R-nya. Oke. Oke, kita tulis ya. Kita buat dia. Oke, kita tulis nanti R-nya. Tapi sebelumnya, ini kan ada tanda negatif. Kita pindahkan ya. Jadi, tau W sama dengan tau T. Boleh kan? Jadi positif kan? Karena pindah ruas. Oke. Nah, sekarang tau W, gimana caranya? F dikalikan dengan R. F dikalikan dengan R. Nama lain dari F itu apa? W. Ya kan? W itu bisa disimbolkan dengan T, bisa disimbolkan dengan F, bisa disimbolkan dengan W. Nah, kita menggunakan W. Oke. Uploading. Nah, ini W, kita menggunakan W. W dikalikan dengan R. Oke, terus RW ya. Yang ini T dikalikan, ingat di sini ada theta. Thetanya 30 derajat. Kita akan konversi sini ya. Tegak lurus berarti pakai sin. Sin 30 derajat. Jangan lupa ada jarak R. Nah, R, W ini nih, W ini. W dengan R, T itu besarnya sama. Maka R, ya kan? RW, R, RT juga R. Maka RW dan RT bisa kita coret. Set. Set. Tersisa apa? W dan T. W bisa nggak tahu? Bisa dong dari 8. W itu M dikali G. W itu M dikali G. Masanya berapa? 8. G-nya berapa? 10. Maka W itu 80 Newton. 80 T. T-nya berapa? T yang dicari tahu. Sin 30 berapa? Setengah. Berapa T-nya jadi? 160 Newton. Itulah jawabannya. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini ada dua benda, ada dua bidang. Nanti yang keluar sebenarnya hanya satu bidang. Teman-teman, berarti kita mencari sumbu X dulu, nomor 4 ya. Kemudian nanti kita mencari sumbu Y. Gimana cara mencari sumbu X-nya? Oke, sumbu X, sumbu Y. Kita akan mencari sumbu X dulu. Kita bagi bidangnya, ada dua bidang. Bidang 1, bidang 2. Mana itu bidang? Ini bidang 1, ini bidang 2. Bidang 1 itu dari sini, Ibu buat dari sini sampai sini ya, ini bidang 1. Bidang 2 itu yang ini. Nah, ini bidang 2. Oke, bidang 1 dulu. Oke, bidang 1 dulu yang ini. Oke, X, Y, A, X dikali A,
Y dikali A. X-nya berapa? Dari sini sampai ke sini dia 60. 60 dibagi 2, 30. Oke, Y-nya. Dari sini sampai ke sini berapa? 20. 20 dibagi 2, 10. Oke, bidang 1 X-nya sudah, Y-nya sudah. Bidang 2. Bidang 2 itu, bentar, A dulu bidang 1. A bidang 1. Ini tingginya berapa? 20. Panjangnya berapa? 60. Berarti 20. A bidang 1 itu berarti 20 dikali 60. 1200. 200. Oke, sekarang bidang 2. Bidang 2 cuma dari sini nih. Nah, ini ya, dibatasin. Bidang 2 ini mulai ada titik awal. Oke. Jadi berapa X-nya? X sih nggak ada titik awal, dia awalnya di 0 kan? Ya kan? Sebuah X itu yang ini kan? Nah, ini 0. 0 sampai ke sini, 20. 20 bagi 2 aja. Oh, berarti 10. Aman. Y ada titik awal nih. Titik awalnya 20. Tambah, nah karena titik awal 20. Nah, dari 80 ke 20 berapa? 40. Setengah, maaf. Kok 80 ke 20 bukan 40 ya, tapi 60. Berarti setengah kali 60. Berarti berapa total Y-nya? Total Y-nya berarti 20 tambah setengah kali 60, 30. Berarti total Y-nya 50. Oke, total Y-nya 50. 50. A-nya berapa? A-nya ini ke sini berapa? 20. Ya kan? A bidang 2. Ini nih, yang ini. Ini 20. Kesininya nih panjang. Ini 20 ke 60. Maaf, 80 ke 20. 80 dikurangi 20 kan? Jadi 60. Jadi 20 dikali 60. Jadi 1200 juga. Oke, 1200. Oke, sekarang tinggal kita hitung. X dikali A. X-nya 30. A-nya 1200. 36,000. Yang bidang 2, 10. 10 nih, 10 kali 1200. 12.000. Y dikali A, 10. 12.000. Y dikali A bidang 2, 50 kali 1200. 60, 1, 2, 3. Kita totalkan, siapa yang ditotalkan? Yang ditotalkan adalah X A kita totalkan 2400. X dikali A kita totalkan 48.000 ya. Y dikali A kita totalkan 72.000. Oke, gimana dapat X-nya? X-nya tinggal X dikali A per A. Tapi jumlah ya, jumlah. Jadi X dikali A berapa? 48.000 bagi 2.400. Oke, kita coret nolnya. Oke, kita coret nolnya. 2, di sini 2, di sini 2. 48 bagi 2, 2. 48 bagi 24 berapa? 2 ya. 2, sisa 0, 1. 2. Gimana Y? Sama aja. Y tinggal sigma. Y dikali A per sigma A. Y dikali A-nya berapa? 72.000. Sigma A-nya berapa? 2.400. Jadi berapa? Set. 72 dibagi 24. 3. Jadi 3 ini bisa 01. 30. Jadi letak titik berat benda gabungan tersebut berapa? X, Y-nya berapa? Yaitu 20,30. Oke. Sip. Itu nomor 4. Tenang, nanti cuma satu bidang kok. Caranya sama seperti itu. Syarat kesetimbangan benda tegar, silahkan dikerjakan. Ada 3 buah pegas. Konstanta pegasnya 600 disusun seri paralel. Oke, jadi konstantanya semuanya 600. Ini 600. 600.
600. Oke. Yang ditanya adalah, jika ujung bawah susunan pegas diberi beban sebesar 2 kilo, oke, ini 2 kilo, maka pertambahan panjang delta X, yang ditanya adalah delta X-nya berapa? Oke. Oke, delta X-nya berapa? Oke, yang ini sama yang ini itu disusun paralel. Ini paralel. Yang ini nanti baru setelah paralel kita serikan dengan yang ini. Oke. Rumusnya itu adalah nomor 6 ya ini. F K delta X. F itu apa? M dikalikan G. K delta X. Masanya 2, gravitasinya 10. K-nya berapa? Ini yang kita cari tahu. K-nya berapa? K-nya kita kotret dulu, cari dulu. K itu, ini paralel kan? Ingat, rumus paralel tinggal ditambah aja. Berarti K1 ditambah K2. Berarti ini 600 tambah 600, 1200. Nah, sama yang ini nih, ini K3, ini K1 ya, ini K1, ini K2, ini K3. Nah, sama K3 jadi berapa? Kita seri. Nah, kalau seri gimana? Kalau seri dibuat 1 per. Jadi 1 per 1200 tambah seri yang ini, K3, 1600. Jadi 1200 dibagi 1201, 1200 dibagi 602. Maka K totalnya berapa? 1 per K seri ya ini. 1 per K seri 3 per 1200. Maka K serinya. Oke. Maka K serinya jadi berapa? Balik 1200 bagi 3. Jadi jawabannya adalah 400. Itu. Newton per meter. Maka K-nya berapa? K seri itu kan K total. Sudah ditambahkan dengan paralel dengan yang di bawah. Berarti ini 400. Nah, baru kita nyari delta X. Berapakah delta X-nya? 20. 400 delta X. Ini nolnya coret 1. Ini coret 1. Berarti tinggal 2. 40 delta X. Berarti delta X itu 2 dibagi 4. Berapa tuh? 1 per 20. 1 per 20 itu berapa? 1 per 20 itu 1 dibagi 20. Nggak bisa tambahin 0. 0, kurang tambahin 0, tambahin 0. 100 bagi 20. Maka 1 per 20 itu adalah delta X-nya adalah 0,05 meter. Itu jawabannya. Jadi pertambahan panjang pegasnya berapa? Delta X-nya 0,05 meter. Oke, nomor 7, hukum Hooke. Pertambahan panjang suatu benda yang ditarik oleh satu gaya, ini silahkan dicari. Nomor 8. Oke, nanti kita lanjut nomor 8 di part 2. Oke, wassalamualaikum.